10 menit, singkat sekali. Karena kesaksian saya ini sangat erat sekali dengan suami saya, Bapak Oisman Ipakaya, yang dulunya seorang Bapak Haji Muksin. Nah, untuk itu, supaya jelas, jadi saya saksikan dulu Bapak Haji Muksin. Saya panggil Bapak Haji Muksin untuk ke depan. Oh ya, itu suaminya. Haleluya, haleluya. Waktu cuma 10 menit, luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, semua diberkati Tuhan. Saya sampai tidak bisa lagi ngomong apa-apa karena hadirat Tuhan begitu menyentuh hati saya pada malam hari ini. Luar biasa. Baik, seperti saya katakan tadi, dulu nama saya Haji Muhammad Muksin. Cepat aja ya. Saya naik haji tahun 96, Ibu Saudara sekalian. Sepatunya kelewer kayak begitu dibiarin. Sebelum berhaji didoakan dulu nih. Karena kalau pergi berhaji itu hampir boleh dibilang mati. Jadi didoakan supaya selamat. Ya, next. Ini semuanya adalah Tahun berapa? syukuran menjelang keberangkatan haji, termasuk manasik. Ya, next. Ini juga doa syukuran di rumah. Tahun berapa itu? Nah, ini sudah berangkat naik Saudi Airlines. Terus next. Ini sudah tiba di Medina. Terus next. Ini sudah di Masjidil Haram. Ya, next. Ini adanya di Padang Arafah menjelang lempar jumroh. Nanti Pak Iksan akan menjelaskan lebih detail. Next. Nah, ini yang sebelah saya itu adalah Kiai sejuta umat, Kiai Haji Jainuddin MZ. Ya, next. Lihat, saya di mana-mana, kemana-mana selalu sama Jainuddin. Ya, next. Oh, ya, next. Terus cepat, terus. Ya, itu adalah, ini adalah sa'i. Ya, itu mengelilingi 7 kali naik turun. Next. Safa Marwah. Ya, Safa Marwah. Ini Padang Arafah. Yang tadi pagi Pak Jainuddin dalam presentasinya mengatakan bahwa ini adalah kegiatan melempar setan, jin. Ya, next. Nah, ini masih di Padang Arafah. Ya, next. Nah, ini panasnya luar biasa nih Bapak Ibu, 42-43 derajat Celcius. Makanya semua jemaah itu pakai water spray, itu air es dingin. Jadi setiap 5, 6, 7 menit spray. Itu tujuannya supaya tidak dehidrasi. Kalau dehidrasi, itu saya lihat sendiri orang mengalami dehidrasi, itu kejang-kejang, terus wassalam, meninggal. Next, terus. Ya, terus. Nah, ini dia yang lempar jumrohnya di sini. Orang berebut untuk melakukan lempar jumroh. Katanya sih setan, iblis dan jin itu dilemparin pada saat itu dan dunia dinyatakan bebas dari setan dan jin, iblis. Padahal yang kita dengar setiap hari mereka berteriak-teriak itu 5 waktu itu memanggil setan, iblis dan jin. Ya, ini di Ka'bah, ini tawaf. Nah, waktu saya melakukan tawaf ini, saya berjumpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berada di atas Ka'bah, melayang-layang, memberkati seluruh jemaah haji 2.500.000 orang. Termasuk Kiai Haji Jainuddin MZ juga melihat kehadiran Tuhan Yesus
Saya bilang, Bang, itu Isa alaihissalam. Kok ada di Ka'bah? Dia bilang, memang di dalam 25 nabi Islam yang ada di Al-Quran, satu-satunya nabi yang bisa bernubuat itu hanyalah Nabi Isa alaihissalam. Berikan tepuk tangan. Jadi Islam mengakui, dan itu tertulis di Al-Quran, bahwa hanya Nabi Isa alaihissalam yang adalah Yesus Kristus, itu satu-satunya yang dapat bernubuat dan bermunajat. Kalau dia bukan Tuhan Allah Akbar yang mereka sembah itu, tidak mungkin dia ada di Ka'bah. Amin, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang saya persaksikan, dan setelah saya melihat berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya berteriak, Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan saya. Tapi saya tidak bisa berhenti, saya harus terus berjalan. Karena kalau saya berhenti, saya mati keinjak-injak sama orang di belakang saya. Singkat cerita, saya pulang dari haji, saya cerita sama istri saya tetap nggak mau percaya. Dia bilang itu adalah setan, iblis atau jin yang merupakan fata morgana buat saya. Haleluya. Saya bilang, bagaimana mungkin? Saya itu bukan hanya 7 kali aja, 5 kali 7 putaran saya lakukan itu, dan setiap putaran itu saya berjumpa Tuhan Yesus. Akhirnya saya berhenti, saya naik ke atas, saya coba potret. Bagaimana, apakah memang betul? Nah, dalam salah satu pemotretan saya jumpain ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di belakang sinar ini, itu ada gambar salib. Kalau ada PowerPoint, nah itu di belakang itu ada gambar salib. Sorry. Ini salib, cuman agak terpotong kepalanya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ini salibnya, cuma agak terpotong sedikit, hanya mundur sedikit. Jadi ini crossnya di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah melihat ini, saya terus terang merasakan bahwa tidak ada gunanya saya naik haji. Tidak ada gunanya saya mencari kebenaran agama saya yang saya pernah itu. 10 tahun saya bergumul, karena setiap saat istri saya mengancam bahwa dia akan menceraikan saya. Akhirnya 2006, 31 Desember, saya putuskan betul-betul tinggalkan agama lama saya, dan saya ikut Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Begitu 2006 saya memproklamirkan ikut Tuhan Yesus, dalam waktu yang berjalan, tahun 2006 itu juga saya berkenalan dengan istri saya waktu itu, masih berhijab waktu itu pertama kali. Dia adalah putri seorang pemilik pesantren di Garut, Bapak Kiai Haji Muhammad Opan Junaidi. Saya juga tidak pernah tahu, tidak pernah nyangka kalau Ibu Ida ini menyimpan satu hasrat yang luar biasa untuk mengenal Yesus lebih mendalam. Dari lagu rohani instrumentalia di mobil saya, Ibu Ida menyatakan jatuh hati kepada Tuhan Yesus. Kita dengarkan kesaksiannya. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan lagi buat Tuhan Yesus. Ya, saya mengaku 10 menit, tapi nggak apa-apa, ini yang harus disampaikan. Memang benar, 37 tahun saya
menjadi seorang muslim asli loh. Saya berhijab, saya sholat, saya segala macam, segala aturan saya penuhi. Nah, tapi tadi kayaknya bingung loh Pak. Tadi itu istri, ini istri, mereka bingung. Itu Hadijah, ini Maria. Amin. Ya. Nama baptis saya Maria Ida Rosida. Saya dibaptis tahun 2008. Berarti Anda hitung 2008 sampai sekarang 2017 berapa ya? Berapa tahun? 9 tahun. Tapi tepat 9 tahun nanti September nanti saya. Tepatnya tanggal 28 September saya dibaptis. Pencarian saya, Bu, apa ada yang menginjil? Tidak ada. Puji Tuhan, tidak ada yang menginjil. Nah, inilah yang akan saya tunjukkan, bahwa Tuhan memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Amin. Ada ayatnya Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan berbuah dan buah tetap, supaya apa yang kamu minta di dalam nama Bapakku akan kuberikan. Wah, luar biasa. Akan kuberikan, sudah diberikan. Puji Tuhan. Ini buktinya. Karena waktu pencarian itu saya mengalami pergumulan yang luar biasa. Sampai-sampai saya diceraikan sama suami. Keluarga saya sudah tidak mau mengaku saya lagi. Wah, penderitaan yang sangat luar biasa. Saya mau dikeluarkan dari pesantren itu. Tapi saya nyatakan, mana ayat yang menyatakan bahwa di Al-Quran ada yang murtad harus diputuskan hubungan darahnya. Masa saya sama ibu saya mau diputuskan? Nggak bisa dong, Allah yang menyambungkannya. Benar nggak? Saya diputuskan, saudara. Lalu saya mau dibunuh. Terbukti, ternyata saudara kita. Halo Pak Yosua, itu ternyata. apa kabar? Tapi saya tanyakan, mana ayatnya? Mereka tidak bisa membuktikan. Haleluya. Dan saya sampai sekarang masih ada di sini selamat. Amin. Berkat siapa? Berkat Tuhan Yesus. Karena saya yakin dan percaya Tuhan Yesus terus membimbing saya, terus menyertai saya. Dan sampai hari ini pun juga Tuhan Yesus terus menyertai saya. Akhirnya kami berdua menikah dan kami dikaruniai satu orang putra. Dan anak saya yang 3 dibawa. Karena saya sudah punya anak 3. Ketika diceraikan saya tidak boleh bawa anak. Anak saya masih kecil. Kelas 4 SD, kelas 2 SD sama TK. Betapa kerinduan saya berdoa itu luar biasa. Tapi saya tidak akan tinggalkan Yesus. Saya terus berdoa sama Tuhan makin kuat dan akhirnya saya bertemu dengan melalui musik rohani. Dimulai pencarian itu, saya dikasih sama Tuhan, benar-benar dikasih sama Tuhan. Karena saya mencari kerajaannya dulu, baru semuanya ditambah. Saya punya anak 1 yang bernama Elin Gregorius Patahila. Kenapa saya namakan Elin? Waktu saya hamil, saya cari di Alkitab. Saya punya panggilannya, tapi apa yang ada di Alkitab? Ternyata saya di Keluaran ada nama suatu tempat Elin. Waktu Musa hijrah, di sana ada tempat itu ada 12 pohon kurma, 12 pohon kurma, 8 mata air. Kalau nggak salah, mata airnya saya lupa. Dan itu menjadi berkat. Nah, itu harapan saya, anak saya nanti akan menjadi berkat. Jadi segitu kesaksiannya, semoga menjadi berkat buat saudara. Ibu Ida dalam perjalanannya sekarang sudah 9 tahun mengenali Yesus. Putra-putrinya pun sudah mengakui Yesus. Dan akhirnya semuanya mengikuti ibunya dan terima Yesus. Kakak ipar melihat kehidupan bahwa berdasarkan kehidupan di dalam Yesus penuh kedamaian, penuh kebahagiaan, dan diberi kekuatan yang luar biasa. Akhirnya kakak iparnya juga bertobat dan terima Yesus. Satu lagi keponakannya juga melihat tantenya, dia baru tiba dari Amerika, dan akhirnya kami membaptisnya. Dan doakan sebentar lagi sang kiai
Bapak Haji Muhammad Junaidi Opan Junaidi akan bertobat juga dan terima. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.